Saya minta izin Pak Gembala, saya turun aja ke bawah ya. Boleh. Boleh ya? Soalnya pendek aku. Oke. Shalom. Haleluya. Nama saya Stephen Polii. Saya bersama dengan Pak Beni, Ibu Kristi, kami dari Yayasan Wonderfood, Yayasan untuk Indonesia. Kami mungkin Pak Beni sudah sering datang ke tempat ini. Terima kasih buat kesempatan yang luar biasa ini. Saya bukan orang asing sebenarnya bagi Bapak Ibu. Saya GPDI juga. Ya, saya bekerja. Kami di Manado tadinya. Saya berjemaat di Manado, GPDI Galilea kawan-kawan Manado. Tapi setelah 3 tahun kami pindah di sini dan puji Tuhan hari ini saya bertemu dengan Bapak Ibu semua. Saya sebenarnya lahir di Kauman, tapi besar di Siantar. Dan aku tahu sih banyak orang Medan ya. Au pas Siantar doa ya. Siantar men. Jadi nggak asing juga bagi kita semua ya. Dulu papa mama saya melayani di Pematang Siantar. Namanya di Kumbasari, di sekolah kita, mereka pimpin sekolah kita di sana. Puji Tuhan, berkat doa-doa mereka juga, ya dengan pertolongan Tuhan, saya bisa jadi hamba Tuhan. Puji Tuhan, ini perkenalan saya saja supaya kita makin apa namanya kalau orang ngomong bagus sayang, ya saling mengenal, saling bisa. Saya percaya Tuhan ada di tempat ini. Saya sudah tahu berapa lama saudara ada di gereja ini. Tapi saya percaya Tuhan memulai pertumbuhan, amin. Ya, memberikan kekuatan. Buktinya hari ini kita ada di tempat ini. Itu semua karena kemurahan Tuhan, amin. Itu semua karena kasih dan kemurahan Tuhan. Tadi lagu tadi kita ini sudah ditebus dengan darahnya yang mahal. Wah, itu luar biasa, saudara ya. Itu wah, itu ajaib, saudara. Kita yang nggak layak dilayakkan oleh Tuhan. Oke. Mari kita sama-sama melihat firman Tuhan. Saya mengajak kita pada pagi hari ini untuk merenungkan sedikit akan kasih Tuhan, ya. Bagaimana Tuhan beracara dalam kehidupan kita. Saya nggak tahu judulnya apa yang mau saya pakai, tapi ini bicara tentang kasih Bapa. Pengenalan kita kepada Tuhan akan mempengaruhi kehidupan kita di sepanjang kita hidup dalam dunia. Mari bersama-sama dengan saya Ibrani pasal 13 ayat yang ke-8. Ibrani 13 ayat yang ke-8. Kalau boleh tayangkan. Ibrani pasal yang ke-13 ayat yang ke-8. Firman Tuhan demikian. Kita baca sama-sama ya, pendek saja nih, Pak. Ya, oke. Terima kasih, Bu. Waduh. Merah putih. Ya. Kita baik sampai hitungan ketiga ya. Dalam hitungan ketiga. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini sampai selama-lamanya. Ulang lagi ya. 1, 2, 3. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin maupun hari ini dan sampai selama-lamanya. Yang percaya katakan amin. Amin. Luar biasa. Yesus Kristus katanya sama. Ya, dulu, sekarang, dan sampai selamanya. Istri bisa berubah loh. Ya benar nggak sih? Ya, saudara. Suami bisa berubah dari masa pacaran, menikah, punya anak itu pasti berubah. Saya ngalaminnya, saudara. Ya, mungkin gembala pun bisa berubah karena kita manusia. Amin. Tapi Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Apanya nggak berubah? Kasihnya tidak berubah. Amin. Cintanya tidak berubah. Kuasanya tidak berubah. Kalau dulu dia bisa membangkitkan orang mati, sekarang juga dia pasti bisa menyembuhkan, membangkitkan orang mati. Amin. Nggak berubah. Firman Tuhan katakan, tidak ada bayang-bayang perubahan. Bayang-bayangnya aja nggak ada, saudara. Kita percaya hari ini, buktinya kalau kita ada, ini membuktikan bahwa Yesus tidak pernah berubah. Dulu, sekarang, bahkan untuk sampai selamanya. Amin. Nah, ini harus kita pahami. Karena seringkali kita sebagai orang, sebagai manusia, apa ya?
terlalu melihat keadaan, terlalu fokus dengan keadaan sekitar kita. Betul nggak, saudara? Waduh, perang ini Ukraina sama Rusia, kita yang kacau. Yang perang di sana, yang susah kita. Betul nggak, saudara? Wah, tahun 2024, apa yang terjadi pemilihan presiden? Wah, kita gimana? Susah, ya kan? Tetangga kita susah, kita pun susah. Ada juga gini, tetangga kita ada susah, kita ngomongin tetangga kita. Ada banyak gitu, saudara. Kita selalu terlihat terlalu dipengaruhi oleh sekitar kita sehingga kita berubah-ubah. Katanya harus kayak gini, atau kayak gini, harus begini, harus begitu. Dan begitu semua terjadi dalam kehidupan kita. Tapi Yesus, haleluya, tidak pernah terpengaruh dengan keadaan kita. Amin, saudara. Amin. Ya, coba bilang kiri kanan, Yesus tidak terpengaruh oleh keadaanmu. Engkau setia datang gereja, enggak setia, dia tetap cinta kamu. Amin. Lebih mudah dikit ya. Enggak bayar per Tuhan pun, tidak bayar per Tuhan, tidak bayar pun, enggak pengaruh sama dia. Yang pengaruh ke bapak gembala. Terus terang aja, iya kan? Nah, sebagai jemaat harus gitu dong, iya kan? Nah, bapak dan ibu gembala makan dari apa? Dari perempuan. Itu nggak ada yang salah dengan. Tapi Yesus nggak terpengaruh dari itu, saudara. Tidak membuat kita juga nggak selamat jadi nggak selamat, bukan. Tapi kalau kita berkomunitas, kita harus tahu siapa pemimpin kita, benar kan? Itu kan bagian dari perjalanan hidup, proses kehidupan kita. Yang pengaruh bapak dan ibu gembala. Sudah nggak kasih perempuan, waduh, mobil dijual deh ini lama-lama. Iya kan? Tapi kita sebagai orang yang percaya sudah diutus Tuhan, tidak pernah tidak ditinggalkan oleh Tuhan Yesus. Amin. Ini yang percaya. Kita harus kita tahu dulu. Makanya saya bilang kita harus mengenal siapa Tuhan kita yang benar. Banyak orang mengenal Tuhan itu, wah Tuhan kalau kita salah pasti pernah dengar nggak itu? Kalau kamu gini nggak masuk surga loh, masuk neraka loh. Hari ini saya mengatakan Tuhan tidak pakai itu. Tuhan tidak pernah melakukan hal yang jahat bagi kita. Amin. Firman Tuhan katakan Allah turun bekerja dalam segala hal. Untuk apa, saudara? Apa? Kejahatan, kecelakaan, penyakit, mendatangkan apa? Kebaikan bagi kita yang percaya, yang mencintai Tuhan. Amin. Haleluya. Itu dia tidak pernah berubah. Presiden bisa berubah. Periode pertama masih bagus, periode kedua ada yang bilang bisa aja berubah manusia. Keadaan bisa berubah, tapi Tuhan tidak pernah berubah dalam kehidupan kita. Nah, saudara, saya ingin membawa kita untuk mengenal lebih lagi siapa Tuhan kita sebenarnya. Karena kita seringkali salah pengertian pada Tuhan, makanya mempengaruhi kehidupan kita. Kenapa saudara khawatir? Kita berapa banyak yang hidupnya pernah khawatir? Saya pernah khawatir. Pernah takut ada ini? Mungkin ada bapak-bapak ini mikir hari ini, enak dengan buat-buat. Besok gimana bayar cicilannya? Ya. Mulai berpikir begitu. Benar kan? Ada kekhawatiran. Kenapa kita mengalami? Padahal Tuhan bilang jangan gelisah hatimu. Firman Tuhan selalu bilang, marilah kepadaku yang letih dan lesu dan beban berat. Kan selalu begitu. Tuhan selalu, aku memberikan rumput yang hijau, air yang tenang. Apalagi katanya? Dia membawa kita kepada jalan yang benar. Tapi kok kita masih khawatir? Masih kita takut? Kenapa? Karena kita salah, kurang mungkin kurang atau pengenalan kita pada Tuhan. Nah, pada pagi hari ini saya ingin kita melihat satu kisah dalam firman Tuhan, bukan kisah, tapi cerita Yesus untuk kita bisa lebih mengenal siapa Tuhan itu. Amin. Nah, ada satu perumpamaan dalam firman Tuhan
Mari kita buka dalam Lukas pasal yang ke-15 ayat yang ke-20. Ini bercerita tentang perumpamaan ya. Jadi saya kasih tahu latar belakangnya dulu. Coba saudara fokus ini dulu, nanti kita baca. Ini perumpamaan tentang anak yang hilang dan si bungsu dan si sulung, ya. Kisahnya. Tapi saudara tahu, perumpamaan ini diucapkan oleh Yesus. Yesus lagi cerita pada banyak orang pada saat itu, pada orang-orang Yahudi pada saat itu. Dan perumpamaan ini sebenarnya ada 3 perumpamaan kan? Ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, baru ada anak yang hilang. Ada yang hilang-hilang ini saudara. Nah, semua 3 perumpamaan ini sebenarnya hanya 1 perumpamaan. Sebenarnya Yesus sedang menceritakan bukan tentang dirham yang hilang, bukan tentang domba yang hilang, bukan tentang anak yang hilang. Tapi Yesus, kalau saudara tahu kisah ini, momen ini, Yesus lagi cerita tentang kasih Bapa yang besar dalam kehidupan manusia. Itu sebenarnya tema utamanya itu. Cuma kenapa dia harus begitu? Kenapa? Karena yang dihadapi oleh orang Yahudi. Nah, dia perumpamaan saudara. Ini bukan cerita perumpamaan, artinya cerita yang bukan kenyataannya, bukan yang terjadi ya. Ini ceritanya Yesus, ya kan? Jadi cerita Yesus untuk apa? Untuk dia memperkenalkan siapa Bapa yang sebenarnya kepada orang pada saat itu. Jadi dia kasih perumpamaan ini, dan perumpamaan ini sangat sangat berkaitan dengan budaya yang dianut oleh orang pada saat itu, yaitu Yahudi. Ya, jadi ada dirham yang hilang, ada domba yang hilang, ada anak yang hilang. Itu sangat berhubungan dengan budaya pada saat itu. Ya, jadi saudara perhatikan ini ya. Jadi kita juga nggak bisa selalu mengambil ini untuk masuk ke dalam budaya kita. Kita nggak ngerti. Tapi coba saudara melihat situasi pada saat itu. Ini orang Yahudi, orang yang hidup dengan Tauratnya, orang yang hidup dengan peraturan-peraturan yang ketat. Ya, itu orang Yahudi Pak ya. Mereka punya 300 lebih aturan yang harus mereka ikuti. Ya, cuci tangan aja, basuh kaki, semua itu ada aturannya. Dan kalau mereka dilanggar, mereka harus mempersembahkan korban persembahan di bait Allah setahun sekali. Nah, jadi ini sangat budaya orang itu ya, relate sekali dengan apa yang terjadi pada saat itu. Nah, Yesus mencoba masuk ke dalam budaya orang Yahudi untuk memperkenalkan siapa Bapa sebenarnya. Oke, kita lihat ya. Jadi ada domba yang hilang, dirham yang hilang, dan anak yang hilang. Nah, saudara tahu ceritanya ini ya. Kalau domba yang hilang itu, si gembala meninggalkan 99 dan mencari 1. Ketika dia dapat, dia bawa pulang dan mereka berpesta. Saya singkat-singkatnya aja dulu. Kalau dirham yang itu, domba itu kenapa? Karena pada saat itu orang di Israel itu pekerjaannya sebagai gembala, ya. Dan itu ada aturan-aturannya. Kenapa dia bilang dia menyimpan 99 di kandang padahal di hutan? Nah, saya nggak cukup waktu panjang untuk menceritakannya. Tapi itu ada kenapa dia harus bikin kandang di 99 itu dan dia pergi mencari itu. Dia yang pergi loh, dia tinggalkan 99. Dia yang mencari domba yang terhilang. Kenapa domba bisa hilang? Karena domba pada itu memang binatang yang paling bodoh. Ya, binatang yang tidak tahu arah sebenarnya. Jadi waktu dia meleng sedikit, hilang dia sudah. Sama seperti kita. Amin. Begitu kita tidak fokus pada Kristus, kita langsung hilang. Tapi luar biasanya, gembala yang baik meninggalkan 99 yang lainnya, domba yang lainnya, pergi mencari yang satu yang terhilang. Ada lagu anak sekolah minggu. Domba kecil hilang di atas gunung. Datanglah gembala, apa ini? Angkat domba kecil. Ini domba kecil yang selalu kehilangan jalan, tapi dia tidak pernah meninggalkan itu. Dia tidak berubah. Amin. Ada dirham yang hilang. Kenapa dirham penting? Karena dirham pada saat itu adalah masa depan dari seorang wanita yang akan menikah nanti. Dirham itu sebagai pengharapannya dia.
hilang satu koinnya. Waduh, itu harus dicari. Ya cari. Ya saudara, kita ini terhilang. Gak punya harapan. Orang Yahudi pada saat itu tidak punya harapan. Kenapa? Mereka dijajah oleh penjajah, oleh Romawi. Tapi mereka juga dijajah oleh yang namanya ahli-ahli Torah, yang membuat peraturan begitu keras. Mereka terhilang pada saat itu. Tapi ada yang punya dirham itu, mencari wanita, ya, mencari sampai dapat membersihkan semua rumah dan mencari mendapatkan. Dan firman Tuhan katakan di situ, dia berpesta setelah mendapatkan. Siapa itu, saudara? Siapa wanita itu? Dia Roh Kudus yang selalu mencari kita kemanapun kita berada. Amin. Kemanakah aku dapat pergi, katakan? Wah, kita sampai ke ujung pun dia kejar kita untuk mendapatkan. Kenapa? Karena ada sebuah harapan di dalam kehidupan kita. Amin. Kita orang-orang yang sudah ditebus oleh darah Yesus. Amin. Itu berharga. Nah, masuk ke perubahan ketiga. Nah, ini jadi puncak dari semua cerita Yesus pada saat itu. Kenapa harus ada dua? Kenapa ada bapa dan anak? Karena pada saat itu hubungan antara bapa dan anak itu adalah hubungan yang paling penting dalam kehidupan orang Yahudi. Bukan suami istri, tapi kehidupan bapa dan anak. Ya, itu sangat-sangat penting bagi kehidupan orang Yahudi pada saat itu. Seorang bapa punya harta dan punya anak, dua anak, sulung dan bungsu. Dan saudara tahu kisahnya. Bungsunya apa? Minta harta dan pergi mempoyak-poyakan. Sementara si sulung ada di rumah. Nah, kita lihat ceritanya ya. Lukas pasal yang ke-15. Saudara tahu ceritanya. Ayat yang ke-20. Jadi setelah si anak itu minta dibagikan hartanya, nanti kita tahu apa sih harta itu ya. Hartanya dia pergi ke kota dan ceritanya apa? Dia menghabiskan semuanya. Dan ada satu momen di mana gini, ayat yang ke-20. Maka bangkitlah ia dan pergi kepada bapaknya. Ketika ia masih jauh, ayah yang telah melihatnya, lalu tergerak hatinya oleh belas kasihan. Berarti ini, ayahnya itu berlari mendapatkan dia, lalu merangkul dan mencium. Saudara tahu, ketika orang Yahudi ya, budaya orang Yahudi, adat orang Yahudi, ketika ada anak keluar dari rumah bapaknya membawa harta, itu artinya si anak sudah putus hubungan dengan bapaknya. Itu adat orang Yahudi, gak boleh pulang karena dia sudah bawa hartanya, ya kan? Tidak ada bagian lagi di tempat. Saudara tahu kenapa bilang maka bangkitlah ia si anak itu dan pergi kepada bapaknya. Kalau saudara baca sebelumnya, si anak ini karena udah kelaparan. Perhatikan ceritanya. Dia mau pulang ke rumah bapaknya bukan karena itu bapaknya lagi, karena dia tahu di rumah bapaknya ada makanan. Karena dia nggak bisa makan, saudara. Padahal dia ada di peternakan babi. Terus dia bilang dia mau makan makanan sisanya. Makan lagi itu. Sobat, saudara. Oma saya ini piara babi, peternakan babi. Saya nggak pernah lihat di kandang babi itu ada sisa makanan. Benar nggak sih? Babi itu dia makan semuanya. Dia nggak mau. Si anak ini katanya mau makan sisa makanan. Apa yang sisa? Kotoran. Itu pun nggak boleh. Jadi betapa luar biasanya si anak ini ya. Ini kan anak ini menggambarkan kita, saudara. Ya, saya langsung relate tadi sih, ya. Ini menggambarkan kita. Bagaimana kita jatuh dalam dosa yang luar biasa. Kesalahan-kesalahan kita membuat kita terputus dari Bapa. Ketika Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan jahat, mereka putus dari hadirat Tuhan. Itu kita. Siapapun kata firman Tuhan, semua kita tidak ada lagi kemuliaan. Kita sudah berdosa dan semua kehilangan kemuliaan. Sebaik-baiknya kita, sehebat-hebatnya kita, ini saya kasih tahu identitas kita sebenarnya.
sekudus-kudusnya kita melayani. Tidak ada yang baik. Saya tidak lebih baik dari saudara. Saudara pun tidak lebih baik dari saya. Sama. Mau kasih wonderful juga itu sama. Gak ada yang baik lagi dalam manusia. Kenapa? Sudah jatuh dalam dosa. Sudah keluar dari hadirat Tuhan. Tapi nanti lihat ya, ada kabar baik yang luar biasa. Jadi si anak ini nggak boleh pulang. Jadi kalau dia pulang, makanya dia bilang kan di ayat sebelumnya, kalau aku pulang aku jadi hamba. Cuma bisa jadi hamba. Karena hamba nanti kerja, dapat makan bisa makan, dapat uang bisa makan, gitu kan? Jadi dia tahu tempat satu-satu yang bisa cari makan itu di rumah bapaknya. Jadi dia pulang dalam keadaannya wah hancur, kacau balau, hati galau, pikiran galau. Wah nggak punya baju barangkali, bau semua dari kandang babi loh, ya. Bukan dari ais dia, bukan dari ayam dia dari kandang babi. Pulang, coba perhatikan ini. Saudara tahu ini orang Yahudi ya. Ayahnya telah melihat ketika ia masih jauh, jadi masih jauh loh, masih jauh. Waduh, saya kalau ingat ini, kita ini orang-orang jauh semua. Jauh dari kemurahan Tuhan. Kalau kita bisa ada sekarang, aduh, kita ini jauh. Ketika ia masih jauh, engkau jauh karena dosamu banyak semua. Engkau jauh karena pemberontakan kita, kata firman Tuhan. Kita jauh karena nenek moyang kita sudah melakukan hal dosa, makan buah pengenalan baik. Kita semua, kita firman Tuhan, satu orang berdosa, seisi dunia pun ini, semua kita ikut menerima konsekuensi. Harusnya kita maut, upah dosa adalah maut. Kita ini maut sebenarnya. Tapi lihat nih, ketika saya katakan tadi ya, ini kan perumpamaan untuk menggambarkan kasih Bapa yang luar biasa pada kita. Ketika ia, si anak kita bungsu ini masih jauh, ayahnya telah melihatnya, lalu apa? Tergeraklah hatinya oleh belas. Haleluya. Karena belas kasihan, karena cintanya. Apa itu? Coba. Habis itu apa? Ayahnya itu. Saya kalau baca ini, ayahnya itu berlari. Saya kasih tahu ya, orang Yahudi, seorang bapak Yahudi. Makanya cerita ini untuk orang Yahudi. Mereka mengerti banget. Orang Yahudi, bapak seorang bapak Yahudi tidak pernah berlari dalam kehidupan. Kenapa? Karena itu wibawa. Bapak harus dihormati. Jadi jalannya pun mesti. Itu orang Yahudi. Jadi waktu Yesus bilang kepada orang Yahudi, bapaknya, ayahnya berlari mendapatkan anak yang kurang ajar ini. Bagi mereka itu, wah, adatnya itu nggak boleh. Dan kalau dia berlari, bapak itu nggak pakai jeans, nggak pakai celana pendek. Bapak itu pakai jubah kebesarannya, jubah yang berat dengan pernak-perniknya. Aku pakai sekolahnya yang berat. Aku tanya warna apa yang bagus ya tadi? Karena dia pakai putih, jadi pakai merah. Sudah berat. Jadi kalau dia harus berlari, harus apa saudara? Dia harus apa? Angkat jubah. Dia berlari. Saudara tahu, kalau dia berlari, dia angkat jubahnya, dia kelihatan apa? Mata kakinya kelihatan. Dan bagi orang Yahudi itu aib. Itu aib. Saudara bisa bayangkan, ini anak udah nggak mungkin lagi jadi anak berdosa, lakukan kesalahan yang luar biasa, besar kesalahan, nggak bisa diampuni. Makanya kalau dia mau pulang pun dia mau jadi pegawai, jadi hamba. Tapi ketika masih jauh, apa yang dilakukan?
Apa saudara? Bapak itu, yang penuh wibawa itu, yang tidak melakukan kesalahan, yang menyayangi anak itu, dia rela mengangkat jubahnya dan dia berlari. Saya membayangkan gini saudara, waktu anak ini pulang, itu kan banyak, ini kan bapak orang kaya kan, ya, saudara ceritanya, orang, dia kan banyak pegawai yang ada di ladang, mungkin lagi gayungnya segala macam, lagi menggembalakan domba, apanya segala sapi-sapi, itu banyak tuh. Mungkin makanya dia berlari kan, dari jarak masuk gerbang sampai ke pintu rumahnya itu jauh mungkin ya. Saya membayangkan waktu si anak muncul dengan keadaan yang sudah hancur, itu semua pegawai bapaknya menunjukkan jari ke mereka. Kau berani-beraninya. Gitu kan? Kita kayak gitu kan? Kalau kita ada salah di gereja, yang lain, benar gak sih? Coba bilang gini, kau gitu gak sih? Masa di gereja? Coba di kampung, di kampung saya di Manado, ya. Dari kita rumahnya di ujung kampung, bikin apa kedengaran, wah sampai hidung lain udah tahu, kita belum tahu mereka udah lebih tahu. Itu semua kesalahan kita. Padahal yang nunggu itu pun salah juga. Itu kan manusia. Saya membayangkan, wah. Tapi lihat, sebelum semua itu terjadi, bapaknya lalu dia mengangkat jubahnya, membiarkan mata kakinya terlihat dan itu menjadi air, sehingga semua pegawainya waktu mau begini sama anak, lihat bapaknya, bapak, wah. Jadi perhatiannya itu gak lagi kayu, tapi pada saudara tahu, Yesus melakukan itu semua di Yesus. Dia ditelanjangi, dia diolok-olok. Saudara kira di kayu salib itu dia gaya seperti kita? Diolok-olok, ditelanjangi, saudara. Si anak ini mungkin datang dengan malu-malu, tapi ketika bapaknya mengangkat jubahnya dan berlari, rasa malu yang ada dari anak itu pindah kepada bapak. Saudara, mungkin kita bikin banyak kesalahan, tapi ketika kita memandang salib Kristus, semua rasa malu itu ada di Kristus. Dan hari ini kita bilang, saya bebas. Haleluya. Itu Tuhan kita. Saudara tahu harus mengenali ini. Saudara, makanya ada firman Tuhan, walaupun kita nggak setia, dia tetap setia. Karena apa, saudara? Karena dia sudah melakukannya 2000 tahun yang lalu di kayu salib. Dan itu semua sempurna. Kalau ini cuma perumpamaan, menggambarkan saja, bisa nggak sempurna. Tapi apa yang dilakukan Kristus itu sudah sempurna. Haleluya. Waktu dia bilang ini, sudah selesai. Rasa malu kita, rasa berdosa kita, rasa ketidaklayakan kita, itu semua diganti dengan berharganya kita di dalam Tuhan. Kenapa? Darah Kristus sudah menyucikan kehidupan kita. Haleluya. Coba bilang kiri kanan, engkau sudah disucikan oleh darah Yesus. Itu makanya, saudara, kenapa penting perjamuan kudus itu? Kalau saya nggak hanya tiap sebulan sekali, setiap kali kita ketemu saya harus perjamuan. Bukan karena mau muter-muter, tapi kadang-kadang ketika kita melakukan, kita mengingat. Buatlah ini sebagai peringatan. Peringatan apa? Pengorbanan Kristus di kayu salib, yang mau memikul setiap dosa-dosa kita. Siapa yang bisa? Makanya saya sering kali bilang, Yesus itu bukan
bukan Tuhannya orang Kristen. Dia tidak beragama, saudara. Tapi dia mencintai kita semua. Dia Tuhan bagi semua orang yang beragama dan tidak beragama. Itu Yesus Kristus. Karena Yohanes 3:6 katakan, karena begitu besar kasih Allah akan GPDI. Enggak juga. Enggak cuma GPDI. Dulu waktu kecil saya bilang, cuma orang Maleko saya masuk surga. Malu. Iya gitu loh. Benar nggak gitu? Saya masih kecil dibilang surga ini cuma orang Maleko. Makanya kita udah cukup putih. Tapi sekarang kan udah ada yang lain. Pokoknya ada orang mati, sepatu putih, tanah putih, roh putih, baju putih, konde putih, semua putih-putih. Supaya kan masuk surga orang Maleko. Itu apa ya? Nasihat-nasihat yang membodohkan kita. Yesus cinta kita semua, amin. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia telah bukan nanti akan, enggak, tapi telah mengaruniakan anaknya. Barang siapa yang percaya tidak binasa hidupnya. Dia mencintai kita semua. Kulitmu coklat, kulitmu putih, kulitmu hijau, hijau full gitu. Semua ya, yang merah semua dicinta Tuhan. Amin. Saya dicinta Tuhan. Aja dicinta Tuhan. Semua kita dicinta Tuhan. Mau yang tinggi kayak Pak Benny, mau yang pendek kayak saya, tetap dicinta Tuhan. Anak muda, walaupun kau diputus cinta, Yesus tetap cinta engkau. Tapi galau. Ya. Saudara, ini Tuhan kita. Ya. Coba lihat, bagi anak yang berdosa ini, bapak itu keluar rumah, lari, dia berlari, dia menjadi aib bagi siapa itu. Tapi gimana si sulung, Pak? Ada, saya ingat juga itu ternyata. Ada si sulung kan? Coba lihat. Si sulungnya bilang gini, coba. Lukas pasal 15 ayat 28 sampai 29. Jadi saudara ceritanya ya. Jadi si bungsu pulang, dikasih lembu, semua dikasih dibikin pesta. Jadi pesta lah mereka. Dan teman-teman kalian, bapaknya tuh bersuka cita karena anaknya pulang. Jadi pesta bapaknya ini, pesta orang rumahnya, orang bapaknya ya. Nah, ini saudara tahu, bagi orang Yahudi, kalau mereka bikin pesta, harus ada semua isi keluarga. Makanya si bapak itu bikin pesta karena pulang anaknya kan, baru bisa bikin pesta, gitu loh. Selama ini nggak ada pesta, kenapa? Ada anak yang hilang. Tapi setelah dia pulang, bapak ini bikin pesta, ya kan? Karena itu adatnya mereka. Si bapak ini selalu bikin pesta. Itu menunjukkan bahwa saya ini berkuasa, saya punya ini, saya punya ini. Dia bikin pesta untuk semua karena dia bersuka cita. Dan setiap mereka bikin pesta, itu harus ada keluarga di situ semua. Coba lihat. Apa yang dia lakukan? Tadi itu anaknya kurang ajar kan? Anak yang berdosa, melakukan banyak hal, najis, nggak kudus. Tapi bagaimana dengan anak yang selalu ada di rumah? Yang kayaknya pelayanan terus gitu kan? Yang hidupnya selalu postingannya itu, wah ada ayat-ayat Alkitab, semuanya anak manis, bekerja sama orang Tuhan. Coba lihat ini. Ayat yang ke-28 ya, Lukas 15. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Jadi dia pulang mau pesta kan, harusnya pesta, ikut pesta. Harusnya dia ikut pesta. Tapi waktu di luar dia tanya ada apa? Oh adikku udah pulang katanya. Jadi makanya bikin pesta. Marah dia. Maka marahlah anak sulung itu dan ia tidak mau masuk. Waduh. Dia bikin kesalahan ini, nggak mau masuk ini. Lalu apa katanya? Ayahnya keluar. Apa? Bicara dengan. Boleh nggak bapaknya keluar? Harusnya bapak itu melayani tamu yang dah berpesta. Tapi apa?
maka marahlah, sobat, ulang-ulang. Maka marahlah anak itu dan ia tidak mau masuk, ya. Lalu ayahnya keluar. Kalau bagian bungsu, bapak itu berlari mengorbankan rasa kewibawaannya. Dia mau jadi aib untuk anak yang berdosa ini. Bagi anak yang di rumahnya yang harusnya mendukung dia, tapi dia marah. Seringkali kita marah gitu kan, saudara? Pernah nggak kita marah itu? Harusnya kan aku yang WR, harusnya kan saya nih yang melayani. Kenapa bapak malah suruh dia? Harusnya kan saya yang ini, harusnya kan saya di sini, saya. Bukannya dia. Kayak gitu kan? Bagi anak yang marah ini bapaknya Pak. Lalu ayahnya keluar meninggalkan pesta itu. Saudara tahu, waktu dia meninggalkan pesta itu keluar, itu semua kamu akan saudara itu betapa kasih Tuhan kepada kita luar biasa. Kita yang tak berdosa terus diselamatkan. Terus yang sombongnya luar biasa ini, kalau nggak ada aku nggak ada gereja ini. Pernah nggak dengar kayak gitu? Tapi Tuhan tetap sayang. Dia keluar, dia mau keluar mendapatkan anak yang berbicara kepada. Setelah itu betapa besarnya kasih Tuhan kepadanya. Siapapun kita, apapun kesalahan kita, sebesar apapun kesalahan kita, dia yang datang menjumpai. Ingat saudara, waktu Adam dan Hawa makan buah pengetahuan baik dan mereka jatuh dalam dosa, siapa yang bersembunyi? Adam dan Hawa. Siapa yang datang menjumpai mereka? Saudara, kita ini nggak mampu datang kepada Tuhan karena kita berdosanya luar biasa, saudara. Tapi Tuhan yang kudus itu, saudara, yang menganggap, kata firman Tuhan, dia tidak menganggap ke Allah yang setara dengan Allah. Dia menurunkan derajatnya untuk kita. Amen. Itu Tuhan kita. Bapak Ibu saudara kasih Tuhan, kenalan sebagai Tuhan yang penuh kasih yang luar biasa. Kasihnya itu nggak bersyarat. Kita suami punya syarat untuk istri pun kalau mencintai suami punya syarat. Kalau nggak keluar malam kau kasih begini. Tapi Yesus dia tetap sama dulu, sekarang, bahkan untuk selamanya. Amin. Kasihnya besar dalam kehidupan. Amin. Saya berharap apa yang saudara dengar ini membangkitkan cinta kita lagi kepada Tuhan. Ya, karena dia sudah terlebih dahulu mencintai kita. Bukan kita, kata Firman, bukan kita yang memilih dia, tapi dia yang memilih kita. Satu kali Yesus, ini saya mau bilangin bahwa apapun yang kita lakukan gak bisa untuk sampai kepada Tuhan. Agama ada jalan untuk kepada mencari Tuhan, tapi gak mampu. Agama itu, semua agama dalam dunia ini mau mencari Tuhan, tapi lihat Tuhan ternyata apa? Tuhan yang mencari kita. Kita gak bisa. Kita gak bisa dengan kemampuan kita. Gak bisa kita mempertahankan kekudusan kita. Percayalah saudara. Coba sadari bahwa saya gak mampu kudus loh. Saya gak mampu hidup benar. Tuhan tolong. Kita ini seperti apa saudara? Seperti ada di dalam lumpur. Saudara tahu pasir hidup itu? Lumpur hidup itu? Kalau kita masuk ke dalamnya, itu seperti dosa. Yang waktu kita bergerak untuk keluar, kita nggak bisa, saudara. Semakin terperosok tuh. Kita butuh ya, tangan orang lain dari luar untuk mengangkat kita. Itu dosa, saudara. Dosa nggak bisa diselesaikan dengan kekuatan kita, kekudusan kita, doa-doa kita, dengan program gereja kita. Nggak bisa, saudara. Dosa bisa diselesaikan apa?
darah Yesus. Amen. Dan itu sudah dilakukan 2000 tahun yang lalu, saudara. Amin. Amen. Jadi kalau saudara datang ke gereja beribadah bukan karena mau selamat lagi. Ada orang-orang gitu kan, masuk gereja kok supaya selamat, tapi nggak masuk surga lagi nanti. Kita seringkali ditakut-takuti dengan begitu. Enggak. Kita ke gereja karena kita mengucap syukur bahwa kita sudah tercatat nama kita di surga yang kekal. Saudara dibaptis, seringkali kan kalau GBD, apa ya? Begitu keluar apa? Lagunya apa? Namaku di sana. Itu lagu luar biasa tuh. Dalam buku kehidupan kekal, darahnya telah sucikan segenap dosaku. Saya tahu namaku di sana. Nama kita Stephen John Calvin Colin sudah tercatat di surga kekal. Amen. Amin. Saudara, semua namamu sudah tercatat. Ketika kita percaya Yesus yang disalib melakukan segalanya untuk kita, nama kita tercatat di surga. Amin. Aman. Kalau bilang kayak kamu aman. Saya juga aman. Amin. Itu Tuhan kita. Itu Tuhan yang harus kita kenal. Bukan berarti gini, kalau kayak gitu kita lakukan dosa aja terus. Pikiranmu itu ya. Bukan gitu. Ya kita kan ada Roh Kudus. Amin. Betul nggak? Percaya nggak? GBDI. GBDI ya. P-nya apa saudara? Apa? Pantekosta. Coba baca tuh. Kalau di Alkitab, Pantekosta tentang apa? Roh Kudus. Jadi kita punya Roh Kudus yang kasih tahu ke kita, itu salah kan? Betul kan? Harus bergaul dengan Roh Kudus. Amin. Itu nggak boleh. Tapi bukan dia nggak maksa loh. Waktu kita lakukan daging kan lemah katanya kan. Waktu kita lakukan, apa kita langsung dibuang gitu? Enggak, saudara. Dia tetap mencari kita. Waduh. Kalau saya melihat itu, saudara, saya bukan orang baik. Saya bobrok hidup saya. Saya banyak melakukan kesalahan, walaupun saya katanya pakai sekolah itu lah apalah ini. Tapi saya mau bilang, saya hancur. Dosa apa yang nggak pernah saya lakukan? Dan semua kita begitu, saudara. Kata firman Tuhan, jangankan mau ambil dia orang, tapi menginginkan saja itu sudah dosa. Ya. Saudara kira kalau ke mall itu nggak dosa? Duduk di Jeko, memang nggak diapa-apain sih, tapi kan, ya kan, dosa. Apapun itu, kita ini jahat semata-mata. Tidak ada yang baik kata firman Tuhan. Tapi syukur, amin saudara. Kita yang harusnya memikul semua dosa kita, yang harusnya mati di kayu salib. Makanya salib itu saudara, itu nggak main-main saudara. Itu bukan cuma hiasan bukan cuma itu saudara. Salib itu adalah hidup kita di situ saudara. Amin. Nggak apa-apa juga. Iya. Tapi kan harusnya kita tahu bahwa karena salibmu itu, salib Kristus itu kita ada sampai sekarang, dan kita akan ada di surga yang kekal. Bukan karena kekuatan kita, bukan karena usaha. Sekali lagi saya tekankan, bukan karena doa-doa kita yang rajin. Coba ubah pikirannya. Bukan berarti, berarti Pak kita udah nggak ada program doa lagi, bukan. Tapi ketika kita berdoa, kita mengucap syukur bahwa saya sudah diselamatkan Tuhan. Bahwa tadinya saya harusnya masuk dalam jurang, tapi saya diselamatkan oleh Tuhan. Amin. Bukan karena perpuluhanmu yang besar itu, bukan. Semua karena Dia. Karena kita tahu saat itu makanya kita berkorban, kita melayani. Makanya bebas. Orang yang di dalam Tuhan melayani itu nggak ada bebannya. Amin. Karena ketika kita melayani,
Kita tahu kita sudah diberikan kemenangan, kita sudah aman di dalam Tuhan, makanya kita melayani. Senang-senang lah. Ada jangan kayak ada singer gitu kan, nyanyi. Ku diberi kuasa dari Raja. Dia mikir, nggak ada kuasaku. Kemarin aku nggak naik kelas aku. Kan itu, amin. Bahwa namamu sudah dicatat di surga ya. Satu lagi ayat yang terakhir ya. Sebenarnya bapak dan bapak udah mulai berdiri sendiri. Saya tahu itu kan. Tenang aja kan. Bot udah. Jadi saya kasih yang panjang aja ya. Efesus pasal yang kedua. Coba. Efesus pasal 2. Terakhir ya. Terakhir Bapak. Saudara berkati. Amin. Efesus pasal kedua ayat 1 sampai 10. Oke, saya baca ya. Kamu katanya ya, dahulu sudah mati karena pelanggaran dan dosa-dosa. Kamu hidup di dalamnya karena kamu menuruti jalan dunia ini. Karena kamu mentaati penguasa kerajaan angkasa, yaitu roh yang sekarang sedang bekerja di antara orang-orang durhaka. Sebenarnya dahulu kami semua juga begitu. Ini Paulus bilang begitu. Di antara mereka ketika kami hidup di dalam hawa nafsu daging dan menuruti kehendak daging dan pikiran yang jahat. Pada dasarnya kami adalah orang yang harus dimurkai. Kita ini harusnya dimurkai. Upah dosa adalah sama seperti mereka yang lain. Kau perhatikan. Tetapi Allah yang kaya dengan rahmat oleh karena kasih-Nya yang dilimpahkannya kepada kita telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus. Karena Yesus mati di kayu salib, kita hidup, saudara. Lalu saya kapan lagi ya? Saya pengen nanti lah ya. Itu kejadian di salib itu luar biasa. Ada sesuatu yang tapi nanti lah kapan Pak ya? Ini kan biasa lagi dengan trik-trik untuk jadi lagi. Oke. Yang telah menghidupkan kita bersama-sama dengan Kristus, sekalipun kita telah mati oleh kesalahan-kesalahan kita harusnya mati dengan kesalahan-kesalahan kita ini ya. Oleh kasih karunia kamu diselamatkan. Haleluya. Dan di dalam Kristus Yesus Dia telah membangkitkan kita juga dan memberikan tempat bersama-sama dengan Dia di sorga. Itu kan benar kan, saudara? Ini yang tadi saya katakan tadi. Supaya pada masa yang akan datang Ia menunjukkan kepada kita kekayaan kasih karunia-Nya yang melimpah-limpah sesuai dengan kebaikan yang terhadap kita dalam Kristus Yesus. Sebab karena kasih karunia kamu diselamatkan oleh iman. Coba lihat nih. Itu bukan apa? Hasil usahamu. Tetapi jadi nggak ada yang kita bilang saya selamat karena saya hidup kudus. Waktu kau bilang hidup kudus, kau nggak kudus. Kenapa? Sombong kita. Amin. Kalau kita bisa mengusahakan keselamatan, kalau dengan usaha-usaha kita, kata orang sebelah, amal bakti kita, ya kan, korban kita bisa selamat. Kita nggak butuh Yesus. Betul, sudah? Kalau keselamatan itu bisa diambil enggak? Tapi keselamatan itu, dosa itu boleh diselesaikan hanya karena darah yang tercurah dan darahnya dari orang yang tidak berdosa, bro. Kata orang ini, syaratnya masuk PNS saja ada syaratnya. Ya iya itu PNS kan. Ini kan keselamatan. Gak ada syaratnya. Kalau mau syarat nih, saya kasih syarat nih. Lu datang bikin tiang salib terus mati, terus mencurahkan darah. Mau nggak? Itu pun darahmu harus nggak berdosa. Harus nggak boleh bohong, nggak boleh sabar. Wah, mesti semua. Bisa. Sedikit pun kita kata firman ada iota sedikit, selesai. Mesti balik lagi dari. Kalaupun ada syaratnya itu,
Dan Yesus yang bisa memenuhi semua syarat itu mati di kayu salib. Wah, luar biasa ya. Yang harusnya kita mati, Dia yang gantikan kita. Kita ini siapa sih sempol ini? Siapa kita? Kau mau? Saya harus pikir. Tapi karena begitu besar kita. Amin. Saudara semua diselamatkan. Bukan karena dusta, tapi karena ada seorang Bapa yang memberikan anaknya yang tunggal loh, gak ada yang lain, cuma satu anaknya. Kita yang punya dua anak, kalau dikasih satu kepada yang semua, gak boleh lah ya. Tapi Dia menyerahkan anak, bukan kepada orang yang baik-baik, tapi kepada kita yang jahat, yang bodoh. Amin saudara. Amin. Supaya kita yang bodoh ini boleh berkenan di hadapan Tuhan. Nama kita semua dicatat dalam kerajaan surga. Haleluya. Saya punya waktu panjang untuk doa yang berikut, saudara baca. Haleluya. Tuhan Yesus diberkati. Gimana ibu? Ini pakai salib itu tuh. Atau kalian